Jadi konsultan kekayaan intelektual ini adalah orang yang punya kemampuan untuk membantu masyarakat dalam melakukan pendaftaran kekayaan intelektual. Sebetulnya yang tepat itu katanya adalah kekayaan intelektual, karena ada yang berupa hak yang sifatnya individual, ada hak yang sifatnya adalah komunal. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai, welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai Leticia, balik lagi sama Birini kali ini. Kali ini aku bakal nemenin teman-teman, bakal nemenin Leticia yang ada di rumah. Kira-kira bagaimana sih seputar diskusi kita yang selalu bawa inspirasi yang pasti kayak gitu. Nah, di narasumber kali ini juga kalah menarik teman-teman dari episode Diksi sebelumnya yang pasti akan mengulas tuntas tentang Haki, apa sih itu Haki dan bagaimana sih caranya jadi konsultan Haki. Maka dari itu kita undang aja langsung dari konsultan Haki kita yang ada di FHUMM, langsung kita undang ada Pak Sofyan. Silakan. Selamat siang Pak Sofyan. Selamat siang. Gimana? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini gimana sehat? Alhamdulillah, selalu ceria. Karena harus menemani netizen yang ada di rumah nih Pak, gitu. Boleh diperkenalkan dulu Pak Sofyan ini sebagai apa, terus kemudian apa sih kesehariannya dalam menjadi konsultan Haki? Oke. Baik, nama saya Sofyan Arif. Saya sebagai dosen di FHUMM sejak tahun 2003. Kemudian sejak tahun 2013 menjadi konsultan HKI Tersumpah, yang kemudian kami membantu masyarakat untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Jadi baik merek, paten, desain industri, hak cipta, itu yang kami lakukan. Itu juga disebut sama Haki itu sendiri ya, hak atas kekayaan intelektual. Selain yang disebutkan sama Pak Sofyan tadi, ada lagi nggak Pak? Ada. Jadi gini, sebetulnya yang tepat itu katanya adalah kekayaan intelektual, karena ada yang berupa hak yang sifatnya individual, ada hak yang sifatnya adalah komunal. Jadi kalau yang komunal itu seperti apa namanya, pengetahuan tradisional, kemudian itu kan tari-tarian, syair saja yang kemudian sudah turun-temurun menjadi cerita di sebuah daerah, maka dia adalah dimiliki bersama masyarakat. Ada yang sifatnya adalah individual. Jadi sebagian sudah saya sebutkan, ada 7, ada paten, ada desain industri, ada hak cipta, ada desain tata letak sirkuit terpadu, ada perlindungan varietas tanaman. Itu semua adalah merek gitu ya. Itu semua adalah hak yang sifatnya individual. Kenapa? Karena dia digunakan dalam industri. Jadi dalam industri, coba kita bayangkan, mungkin nggak sih kita jual produk tanpa merek? Nggak mungkin. Coba bayangkan, ada barang 10 jenis barang diproduksi oleh perusahaan berbeda, tapi nggak ada namanya semua. Kemarin kita coba yang satu, enak ini. Tapi kita nggak tahu nih itu produknya siapa. Beli lagi, loh kok rasanya berubah gitu kan? Beli lagi kok berubah lagi. Kenapa? Karena nggak ada, kalau nggak ada merek kan gitu. Iya. Gitu. Jadi kita juga nggak bisa memberikan ini identitasnya dari produk siapa gitu juga. Salah satunya itu. Termasuk kalau paten, kita lihat banyak teknologi-teknologi yang kemudian proses untuk penciptaannya itu panjang. Dia harus riset bertahun-tahun untuk menemukan sesuatu yang tentu butuh perlindungan agar itu bisa dia produksi secara maksimal. Itu untuk paten. Kalau kita contohkan Tesla aja, mobil itu ada banyak paten di dalam sebuah mobil tersebut, yang kemudian orang tidak boleh meniru begitu saja. Kan enak toh orang tinggal niru. Artinya ketika orang sudah melakukan riset bertahun-tahun, saya datang, saya ambil, saya tiru gitu kan. Itu gak akan bisa mengganggu, membuat orang tidak lagi bersemangat untuk melakukan riset. Padahal dunia ini perlu menjaga konsistensi orang untuk melakukan riset, untuk menemukan sesuatu yang baru. Maka dia perlu dilindungi.
Salah satunya dengan berbagai undang-undang di bidang kekayaan intelektual, betul. Terus dari sekian banyak macamnya kekayaan intelektual nih Pak, yang tadi Pak Sofyan sebutkan, kira-kira profesi yang paling berhubungan atas kekayaan intelektual itu apa Pak? Kalau untuk kekayaan intelektual itu namanya konsultan hak kekayaan intelektual. Jadi konsultan hak kekayaan intelektual ini adalah orang yang punya kemampuan untuk membantu masyarakat dalam melakukan pendaftaran kekayaan intelektual. Yang kemudian dia harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa diangkat oleh pemerintah atau negara menjadi konsultan kekayaan intelektual. Terus contohnya profesi apa Pak? Contoh profesi. Desainer. Gini, yang berhubungan dengan HKI itu banyak. Semua industri pasti berhubungan dengan HKI. Mau itu desainer, mau itu PKL, mau itu penjual es. Coba bayangkan, kalau es itu udah ada mereknya, nggak ada namanya. Kamu pengen coba, saya kemarin rasain es warna pink kok enak ya. Coba ini ada yang jual warna pink, coba. Warnanya kok beda ya. Yang kemarin itu ada stroberinya, ini kok pink tapi rasanya semangka gitu kan. Artinya nama itu menjadi penting. Nama itu menjadi penting. Selain itu juga kalau sekarang Bu Brigi megang sebuah alat komunikasi, apa sih yang mencirikan alat komunikasi itu? Pasti namanya. Pertama namanya, kedua teknologinya. Kalau disuruh milih, ini ada dua alat dengan nama yang berbeda. Pasti yang dipilih yang dianggap lebih canggih. Iya, betul. Lebih mahal. Lebih canggih, lebih mahal. Pasti dipilih yang memang menunjukkan bahwa itu punya kualitas yang lebih baik. Kan gitu. Iya. Orang pasti melihatnya dari situ. Oh, kalau ini pasti lebih baik. Kenapa? Karena kekayaan intelektual itu juga mencirikan tentang sebuah teknologi. Dan kalau dia nggak mengikuti teknologi, maka dia akan habis. Dulu kita pernah mengenal sebuah nama merek handphone yang saat ini sudah collab gitu ya. Kenapa? Karena terlalu percaya diri bahwa dia tidak perlu melakukan riset ketika muncul teknologi yang baru. Masih ingat? Nokia. Ya. Ya dulu semua sekali. ding gitu kan. Sekarang berubah lagi semua suaranya kan. Kenapa? Karena tadi dia nggak mau mengikuti. Ketika dia nggak mengikuti, maka dia akan habis. Kenapa? Riset itu pertumbuhan teknologi itu menunjukkan keunggulan dari sebuah produk. Makanya dia udah nggak produksi lagi ya Pak ya? Hampir sudah habis. Ya, karena sudah teknologi semakin maju juga. Terus mungkin apa itu yang menjadi kekurangan dalam dalam kekayaan intelektual terus kemudian di bidang industri juga ya Pak? Iya. Artinya perkembangan itu pasti membawa dampak. Oh ya, oke. Dulu ada yang semua pakai jenis BlackBerry. Sekarang habis. Siapa yang mau pakai BlackBerry sekarang? Iya. Gak ada temennya lagi semua. Gak ada temennya lagi. Iya, padahal dulu seru-serunya kalau pakai itu. Nah, sekarang kan Pak Sofyan juga menjadi konsultan HKI ya. Terus kemudian kira-kira kalau menjadi konsultan itu peran dan fungsinya itu seperti apa Pak di bidang perindustrian? Jadi kami konsultan HKI itu punya beberapa peran. Jadi yang pertama itu adalah peran kami adalah untuk meningkatkan knowledge masyarakat tentang KI itu sendiri. Jadi pengetahuan buat masyarakat tentang KI itu sendiri. Artinya bagaimana masyarakat mulai urgensi dari KI. Kalau kita lihat sekarang banyak di pengadilan yang gugatan tentang KI. Betul. Berebut merek, masalah paten, masalah banyak sekali, hak cipta itu banyak yang. Kenapa? Karena diawali dengan ketidaktahuan. Saya sendiri pernah punya seorang teman yang dia punya usaha. Dia punya usaha dari mulai hanya di Kota Malang sampai dia menguasai 8 kota. 8 kota. Sudah saya beritahu, daftarkan merekmu. Nanti aja sebelum ini lagi sibuk ngurus ekspansi. Ini kayak penjajah gitu kan. Sibuk ekspansi. Lagi sibuk-sibuknya ekspansi dia. Nah, kemudian 5 bulan dia datang.
ini kalau mau saya datangkan gimana? Coba saya cek. Nah, sudah ada yang punya. Wah. Ini punyaan orang. Lah ya itu kenapa? Tahu-tahu ada orang yang masuk, semua kota yang saya kuasai dimasuki dengan barang dia dengan packaging yang sama, merek yang sama. Waduh. Tak bilang ya kamu minggir. Kenapa? Merek itu sistemnya first to file. Siapa yang daftar terlebih dahulu dia yang memiliki. Okay. Meskipun kamu sudah merangkak dari bawah sampai ke atas, tapi nggak kamu daftarkan dimiliki orang lain ya sudah. Kamu harus mulai lagi dari awal. Kecuali kamu mau menggugat dengan etika tidak baik, yang itu harus dibuktikan secara sungguh-sungguh bahwa memang dilakukan dengan etika tidak baik. Waduh, rugi juga ya Pak ya? Bukan hanya rugi, habis. Iya, karena kan orang sudah tahu namanya, tapi belum didaftarkan hak patennya. Bayangkan, mulai dari 1 kota menjadi 8 kota itu butuh waktu bertahun-tahun. Ya? Iya betul. Ternyata ada juga yang seperti itu. Biasanya kan terjadi pada dulu juga ada, saya tahu dari berita kasus dari gepreknya artis Pak. Iya. Nah itu juga termasuk berebut, seperti itu. Ya, Iya. berebut merek. Ya. Iya betul. Jadi hal-hal yang seperti itu memang kadang juga menjadi pelajaran buat kita. Sebenarnya kekayaan intelektual itu apa sih dan berapa pentingnya, seberapa pentingnya kayak gitu. Terus kemudian Pak Sofyan dalam menjadi konsultan Haki sendiri ya, Pak Sofyan, apa konsultan hak atas kekayaan intelektual ini penting tidak di Indonesia menurut Pak Sofyan? Sangat penting. Terbukti bahwa kita itu diatur dalam PP 100 tahun 2021 tentang konsultan HKI. Artinya mengenai proses bagaimana menjadi konsultan HKI, hak dan kewajiban, termasuk sampai sanksi dan lain sebagainya ada di sana semua. Kenapa? Tadi kan saya baru cerita yang pertama sebagai untuk memberikan sebagai memberikan knowledge pada masyarakat. Yang kedua juga untuk membantu proses pendaftaran. Karena kalau orang asing mau daftar di Indonesia, dia harus melalui konsultan HKI. Dia tidak bisa langsung. Dia harus lewat konsultan HKI. Kenapa? Karena dia harus berkas-berkasnya semua harus berbahasa Indonesia. Kemudian undang-undangnya mengatur demikian. Termasuk kalau orang Indonesia mau daftar di luar negeri, maka dia harus pakai konsultan HKI yang ada di luar negeri. Jadi sistem ini bukan hanya di Indonesia, tapi sistem ini sifatnya internasional, gitu. Jadi berdasarkan perjanjian internasional, maka kemudian dibuatlah aturan-aturan tentang HKI ini. Termasuk salah satunya adalah konsultan HKI. Sehingga dia sangat urgent. Kenapa? Sebuah negara dihitung maju atau tidaknya itu dari berapa banyak, berapa besar teknologi yang ada, berapa banyak paten yang dia munculkan, berapa besar peningkatan, berapa banyak peningkatan teknologi yang ada di negaranya, sehingga dia menjadi sangat urgent. Kenapa? Kadang ilmuwan itu dia tahu tentang teknologi, tapi belum tentu dia tahu bagaimana cara mendaftarkan paten dari teknologinya. Iya, betul. Karena perlindungan dari paten itu, kalau boleh kita katakan, ini lebih dominan pada bahasa hukum, bagaimana untuk melindungi sebuah teknologi agar tidak diambil orang lain. Salah bahasanya orang boleh mengambil sebagian gitu. Ya harus jeli di situ. Iya betul. Terus mengenai syarat menjadi konsultan itu gimana Pak? Syaratnya yang pertama sudah 25 tahun. Nah kalau belum sabar dulu. Sabar dulu, oke. Karena PP-nya mengatur demikian. Gitu kan. Setelah 25 tahun kemudian harus mengikuti pelatihan pendidikan konsultan HKI. Oh ada. Ada. Yang menyelenggarakan siapa? Yang menyelenggarakan adalah Dirjen HKI. Tapi bekerjasama baik dengan perguruan tinggi atau asosiasi konsultan HKI. Nah setelah itu belum selesai, harus lulus ujian konsultan HKI. Nah ini ujiannya bukan kaleng-kaleng gitu. Biasanya susah juga Pak? Banyak juga yang kemudian tidak lolos di situ. Tidak lolos, betul. Setelah dia selesai ujian, belum selesai juga. Dia harus mengajukan permohonan untuk menjadi konsultan HKI ke Menteri Hukum dan HAM. Untuk nanti setelah dicek untuk menjadi lagi dia harus magang selama 24 bulan di konsultan HKI, di kantor konsultan HKI. 24 bulan itu setara 2 tahun. Iya 2 tahun. Ya. Dia magang, setelah selesai magang dibuktikan dengan sertifikat magang,
baru dia bisa mengajukan untuk disumpah oleh menteri menjadi konsultan HKI. Walaupun ada syarat yang lain sih, ya syarat yang lain itu pasti berperilaku baik, kemudian dan lain sebagainya yang syarat umum yang dia punya surat keterangan kelakuan baik di kepolisian dan lain sebagainya. Untuk rangkaian acara dalam syaratnya menjadi konsultan HKI ini di mana Pak tempat tesnya, terus kemudian? Jadi gini, biasanya tempat tesnya itu dilakukan di tempat pelatihannya. Tempat pelatihannya bisa macam-macam, bisa di mana, kerjasamanya dengan siapa? Kalau Dirjen kerjasama dengan UMM, maka bisa di UMM. Gitu. Oh gitu. Ya, kebetulan. Jadi tidak selalu di pusat, Pak? Enggak. Gini, kebetulan kita sendiri sudah ada, kemarin kebetulan saya kan di Sentra Haki juga ya. Kami juga membuat MOU dengan kementerian untuk bisa melakukan pelatihan konsultan juga. Bisa dimanapun. Saya sendiri ikut di Jakarta, di UMJ, ada teman-temannya di Bandung, ada yang bisa dimanapun itu. Tapi yang jelas penyelenggaranya tetap di DJKI. Kemudian nanti ujiannya juga oleh DJKI, oleh Kementerian. Oleh kementerian juga, oke. Terus yang harus kita miliki atau kita kuasai dalam menjadi seorang konsultan HKI itu apa, Pak? Jadi kemampuan untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual. Artinya kalau bicara tentang hak cipta, bagaimana sih tentang hak cipta ini? Kalau merek, bagaimana sih untuk mendaftarkan merek ini? Apa yang dilakukan dulu untuk bisa kemudian merek ini sampai didaftarkan? Tahapannya seperti apa? Paten juga gitu. Bagaimana sih membuat drafting paten? Bagaimana sih melakukan searching paten sampai kemudian dia menjadi sebuah draft yang siap untuk didaftarkan patennya. Berarti kita memang harus tahu dulu pengetahuan bagaimana paten. Itulah fungsi pendidikan. Oke. Nah, di situ dilatih untuk bagaimana. Jadi kita harus tahu dulu nih apa sih sebenarnya paten, apa itu sebenarnya merek terlebih dahulu. Baru kalau misalnya kita memang wah saya tertarik nih menjadi konsultan HKI, maka dengan usaha dan ikhtiarnya bisa juga kita daftar gitu ya Pak. Iya. Jadi setelah knowledge-nya tahu, kemudian magang 24 bulan itu untuk mengetahui teknisnya. Oh gitu. Karena teknisnya ini tidak diajarkan dalam pelatihan. Iya. Sama kayak kalau notaris kan juga gitu. Iya betul. Menjahit akta itu gimana sih? Nggak ada di MKN diajarin menjahit akta, nggak ada gitu kan. Nggak ada. Tapi ketika magang pasti diajarin gitu loh. Kamu kayak tugas menjahit, nah ini jadi notaris kok jadi tugas menjahit gitu kan. Menjahit sertifikat gitu. Sama kayak gitu, juga gitu. Bagaimana cara mendaftarkan sebuah paten gitu? Bagaimana sih cara membuat drafting, bagaimana cara searching, bagaimana kemudian termasuk hak cipta, desain industri, sentral taksir kue terpadu, varietas tanaman, gitu. Dari yang paling mudah sampai yang paling sulit, itu semua yang dipelajari. Oke, itu jadi menjadi tahapan juga ya Pak ya bagi mungkin netizen yang mau menjadi konsultan HKI nih ya, lumayan banget ya Pak ya. Ini apa berapa sih Pak jumlahnya konsultan HKI di Indonesia sekarang nih? Sekitar 1.200-an ya. Tapi kalau bicara di Jawa Timur, di Malang aja cuma ada 3. Oh ya? Enggak banyak sebenarnya. Banyak, masih yang banyak itu terpusat di pusat-pusat kota-kota besar, Surabaya, Jakarta. Itu. Oh gitu. Lumayan juga ya Pak ya untuk menjadi pesaingnya masih kecil. Iya, pesaingnya masih kecil lah. Iya, kita pesaingnya karena masih kecil, mungkin dari netizen juga pengen untuk menjadi konsultan HKI sendiri seperti itu. Nah, terus Pak ngomongin tentang konsultan HKI lagi nih. Bagaimana sih syarat masuknya? Apakah harus sarjana hukum? Tidak. Atau gimana? Dalam PP 100 itu dikatakan bahwa syaratnya adalah telah lulus pendidikan sarjana. Ini tidak sarjana hukum, bisa sarjana apapun. Bisa sarjana apapun. Ya. Bisa sarjana apapun, tidak harus sarjana hukum. Kenapa demikian? Karena konsultan HKI karena harus bekerja sama lintas bidang ilmu. Coba bayangkan kalau ada dokter mendaftarkan paten. Saya orang hukum, suruh mendaftarkan, saya harus paham tentang apa yang mau dibuat oleh dokter dengan ilmu kedokterannya. Itu juga membutuhkan pengetahuan tentang ilmu kedokteran. Kalau kita karena kita sudah cukup panjang ya perjalanannya ya. Kalau diajak ngomong ilmu kedokteran ya nyambung lah, bahasanya paham. Tapi kalau buat yang baru itu akan bingung kan.
teknik, bicara Apalagi tentang teknik? ilmu tentang mesin, Tentang mesin juga. bicara tentang program komputernya, Iya, betul. bicara itu kan masing-masing punya bahasa sendiri-sendiri gitu yang Iya. harus pahami. Makanya kenapa seringkali kantor konsultan HQ itu di sana ada orang-orang yang lintas bidang. Oh, ada juga apakah yang berprofesi dokter, Pak? Kenapa? Adakah Biasanya yang kalau berprofesi dokter? dokter nggak ada. Oh. Cuman teman-teman yang memahami ilmu kedokteran juga ada. Oh, gitu. Jadi memang selalu ada yang berbagai background tersendiri gitu ya, Iya. Pak ya. Jadi nggak selalu dari sarjana hukum sendiri. Nggak harus sarjana hukum. Karena memang HKI itu meliputi berbagai bidang ilmu. Kalau bicara paten berarti bicara ilmu eksak, teknologi. Oh iya, betul. Semua jenis teknologi. Nah, teknologi itu ya pemahamannya berang ilmu yang ada pada teknologi tersebut gitu. Sehingga ketika saya diminta mendaftarkan paten tentang pupuk, maka saya harus paham Yang dalam digunakan pupuk komposisinya ini, itu apa ya, aja. ini gitu apa ya. sih, ini apa sih gitu. Bahkan untuk istilah air sendiri mungkin nggak dibilang air, tapi Iya, akhirnya pakai H2O. rumus kimia. Iya. Nah, kemudian itu kan kita harus paham Harus gitu. paham, iya betul. Jadi mungkin dari Pak Sofyan sendiri ada nggak Pak pengalaman yang selama ini menjadi konsultan HKI, pengalaman yang paling seru? Banyak. Saya pernah mendampingi dokter untuk alat operasi mata. Oh, alatnya harus didaftarkan? Iya. Kalau Oke. enggak nanti kan orang tinggal pakai-pakai aja. Oke. Dia Kalau cara operasinya enggak boleh didaftarkan. Iya. Kenapa? Coba bayangkan. Karena itu Kalau kan cara prosedurnya. operasinya didaftarkan, orang mau operasi izin dulu, keburu habis. Oh iya. Kan betul. nggak boleh kan? Iya, Tapi iya. kalau alatnya boleh. Jadi mendapatkan alat untuk operasi mata, kita harus paham istilah-istilah tentang mata. Ini Oke. sebut apa? Ini bagian ini sebut apa? Alat ini untuk apa gitu. Itu harus paham. Termasuk hampir semua bidang ilmu selain ilmu hukum itu pasti punya tantangan. Ketika bicara tentang farmasi, bicara tentang komposisi obat, maka itu juga menjadi suatu tantangan tersendiri. Ketika bicara tentang zat ini, nah, zat ini dia punya berbagai bahasa kimia. Maka kita tidak boleh salah bedanya bahasa yang dia gunakan dengan bahasa yang lain itu apa gitu. Bahkan jenis tanaman pun yang digunakan itu bukan bicara umpamanya kita bicara umpamanya tentang mawar. Dia bukan bicara bunga mawar, tapi dia pakai bahasa ilmiah di bidang farmasi untuk mawar itu. Oke, saya masih agak speechless aja Pak. Kenapa? Yang tadi tentang kedokteran Pak, alat oke, kita didaftarkan alatnya seperti apa. Jadi ini bagaimana kegunaannya. Apakah itu juga nomor seri ataupun yang lain itu juga sama Pak? Bukan nomor seri, ukuran. Jadi gini, kayak ingin saya contohkan, ada sebuah alat untuk operasi mata. Oke. Operasi mata itu dia ada alat untuk menyemburkan air dan menghisap air. Iya. Tujuannya apa? Supaya ketika dioperasi matanya nggak kering. Iya. Bayangkan kalau dia keliru, terlalu banyak nyedotnya maka dia kesedot. Kalau terlalu banyak airnya maka dia bisa kena air itu bisa keluar kan karena terlalu banyak air. Maka dia harus seimbang. Padahal dulu alatnya awal-awal dibuat itu dia harus manual. Ini naikkan 6, naikkan 6. Kemudian datang orang yang kemudian mengatakan, nah ini dia bisa punya paten nih. Gimana caranya? Dikasih otomatis ketika 1 buat 6 langsung otomatis yang artinya ngikutin 6 gitu. Nah, itu sudah paten. Jadi ada perbaruan lagi. Iya, ada sesuatu yang menyelesaikan suatu masalah. Oke. Kalau paten itu ada masalah teknis yang harus diselesaikan dan si inventor ini bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ini contoh yang simpel. Oke, karena memang ada pembaharuan gitu ya. Oke. Terus begini, itu tadi mulai dari alat untuk operasi mata saja itu bisa didaftarkan. Namun mungkin ada barang atau yang dilarang untuk didaftarkan ke kekayaan intelektual apa Pak? Contohnya? Jadi itu tergantung regulasi negaranya. Oke. Tergantung regulasi negara. Maksudnya negara itu punya aturan-aturan tertentu. Tertentu. Kayak umpamanya kalau paten kebanyakan sih
enggak pernah jadi masalah ya, karena paten tidak meliputi. Kebanyakan yang kemudian ditolak karena aturan negara itu kayak merek. Oke, merek. Gitu. Barang gitu yang kemudian kalau di Indonesia dianggap itu melawan norma-norma moral gitu. Norma kebiasaan kesopanan dalam masyarakat, maka dia bisa ditolak. Merek Dia apa? hanya produk dari luar negeri biasanya. Oh gitu. Bukan apapun, biasanya ada beberapa merek-merek yang kemudian kalau kita searching di CKI ada yang ditolak karena memang dia dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Oh gitu. Kalau paten rata-rata selama teknologinya memang baru, dia menyelesaikan suatu masalah, biasanya dia bisa diterima. Bisa diterima. Dan dia, jadi syaratnya itu kan novelty, kemudian dia ada inventive step, langkah-langkah inventifnya. Yang ketiga kemudian dia bisa dijual di industri, dia bisa diproduksikan kemudian dijual. Oke. Nah, itu tadi kan mungkin tentang konsultan HKI ya. Apa aja sih syaratnya, terus kemudian mulai dari bagaimana caranya, terus kemudian bagaimana sih kekurangan atau kelebihannya dari konsultan HKI juga. Nah, sekarang Pak Sofyan boleh nggak kasih pesan untuk rekan-rekan yang Labtizen yang ada di rumah yang ingin berkarir menjadi konsultan hak atas kekayaan intelektual? Oke. Pesannya pertama bahasa Indonesia harus bagus ya, karena syarat TOEFL-nya minimal 500. Oh. Karena nanti ketika kita menjadi konsultan bukan hanya bahasa Indonesia, tapi juga bahasa asing yang digunakan. Bisa dibayangkan mentranslate suatu teknologi dari bahasa asing ke bahasa Indonesia itu bukan hal yang mudah. Gitu. Oh iya betul. Karena salah bisa berubah. Iya. bisa jadi dipakai, penggunaannya juga lain lagi. Nanti. Betul. Nah, kemudian dia harus punya kemampuan bahasa Inggris yang bahasa Inggris. Bagus. Kemudian dia harus orang yang memang punya kemampuan berani menghadapi tantangan. Jadi berani menghadapi tantangan. Ini sama kayak kalau saya bayangkan lawyer itu kan dia menghadapi segala masalah apapun dia harus bisa. Ya konsultan lagi juga seperti itu. Teknologi apapun dia harus bisa. Gitu. Baik itu dalam hak cipta, dalam merek, dalam desain industri, desain tata kelola terpadu, dia harus bisa. Harus mampu juga untuk memahaminya. Kalau dia nggak memahami maka dia nggak mungkin bisa. Bagaimana saya memberikan perlindungan hukum kalau saya nggak tahu apa yang mau dilindungi, kan gitu kan? Oh, lagian bagaimana juga mau mematenkan sesuatu tapi dia juga nggak tahu bagaimana sih caranya kayak gitu. Oke, kita lanjut karena question box sudah ada. Teman-teman dari Labtizen yang ada di rumah juga sering bertanya kepada kami Pak di podcast Diksi ini karena kita selalu diskusinya selalu bawa inspirasi buat teman-teman. Apalagi kali ini adalah bagaimana caranya kita mengupas menjadi konsultan HKI itu seperti apa. Kita cek dulu question box yang sudah dikirim sama Labtizen yang ada di rumah. Kita lanjut ke, nah ini ada yang bertanya dari @mutiara as. Selama menjadi konsultan HKI, tantangan apa saja yang terjadi dalam mengurus kekayaan intelektual? Tantangan apa ya? Banyak kayaknya Pak ya. Ada gini. Tantangan itu tergantung pada kebiasaan kita. Oke. Kalau saya karena sudah puluhan tahun maka tantangannya jadi semakin kecil. Oh. Artinya. Jadi seperti ini saya sudah pernah mengalami ini. Saya datang orang kedokteran, dia unan bahasa. Saya sudah paham bahasa. Tapi coba bayangkan kalau pertama kali kemudian dia cerita dia menggunakan bahasa di bidang kedokteran. Iya betul. Ini skala dan ini apa ini maksudnya gitu. Itu pasti tantangan sekali gitu. Iya, bahkan tulang aja sudah ada itu yang sendiri, nadi dan lain sebagainya. Kemudian datang lagi orang teknik, bicara tentang sebuah mesin. Kemudian dia menceritakan dalam bahasa teknik bahwa ini kemudian menimbulkan apa. Itu kan tantangan banget kalau kita belum memahami. Tapi semakin lama, semakin banyak kita melakukan memahami pengetahuan tentang berbagai bidang ilmu itu, maka itu jadi semakin mudah. Artinya pengalaman itu menjadi sangat penting. Jadi pengalaman menjadi sangat penting. Di awal pasti semua menjadi tantangan. Jangankan bicara tentang kedokteran atau teknik, ketika seorang PK dari orang-orang yang berbisnis dalam lingkup kecil, dia ingin, contohnya aja, membuat tempat UMKM untuk pencucian misalnya. mobil, UMKM. Dia menambahkan nozzle
itu kan sudah masalah buat kita kan kalau orang hukum. Kalau umumnya dia konsultannya orang teknik mungkin mudah bicara nozzle, tapi yang dokter orang kedokteran maka masalah juga buat dia karena dia taunya bahasa teknik bukan bahasa kedokteran. Nah itulah artinya banyak masalah itu ketika di awal ketika kita mendapat satu pengetahuan yang baru pasti itu tantangan bukan masalah. Kenapa? Karena setiap ada masalah itu menjadi tantangan untuk kita menjadi lebih baik. Jadi jangan nggak ada tantangan, nggak ada masalah, yang ada tantangan. Nah, bagaimana kita kemudian menghadapi tantangan itu untuk menyelesaikannya, untuk memberikan yang terbaik. Kurang lebih Pak Sofyan dalam pengalamannya belajar menghadapi masalah itu di awal yang tidak pernah tahu di bidang yang lain itu berapa tahun Pak? Berapa tahun pertama? 5 tahun? Bisa 5 sampai 7 tahun ya. Oh. Bukan masalahnya bukan ya, Pak, ya? Masalahnya datangnya kan bergulir. Sekarang kedokteran aja. Seorang dokter penyakit dalam dengan penyakit mata, dengan gigi itu sudah beda. Sudah beda ya. Bahasanya sudah beda. Penyakit yang alatnya sudah beda. Semua sudah beda gitu. Sehingga memang ini sama-sama kedokteran, cuman bahasanya sudah jauh berbeda sekali, gitu. Ya, betul. Ketika dia bicara, ketika dia menyampaikan, ini fungsinya untuk ini fungsinya untuk itu. Kadang kita utama maksud apa gitu. Setelah kita baca buku dan sebagainya, ternyata simpel gitu kan kita. Ternyata kalau dia pakai bahasa yang gini mungkin saya paham. Gitu. Mungkin kita kalau ngomong lensa, tapi di sana mungkin berbeda ya Pak. Ketika bicara tentang lapisan-lapisan di mata, umpamanya bicara. Ya itu yang kita pahami dan jangan pernah malu untuk bertanya pada orang yang ahli di bidang tersebut. Pertama, si kliennya itu harus bisa menjelaskan secara detail. Kalau kita kurang jelas kita tanya lagi sampai detail, dia menjelaskan. Yang kedua, kita tidak boleh malu tanya pada orang pada bidang yang lain tanpa mengungkap teknologi yang akan didaftarkan. Artinya pengetahuan umumnya kita bisa tahu dari manapun. Oke, itu tadi pertanyaan dari Mutiara. Nah, untuk selanjutnya question box dari Laptizen yang ada di rumah ada dari @herlena ftks_ yang dimana dia tanya apa bisa menggugat merek luar negeri yang memiliki kesamaan dengan merek dalam negeri. Terus di mana sih menggugatnya itu? Oke, jadi gini, saya udah beberapa kali mendaftarkan merek dari luar juga. Betul. Permasalahannya yang perlu dipahami bahwa merek itu sifatnya adalah teritorial. Hanya kalau di Indonesia, maka dia hanya berlaku di Indonesia. Kalau saya punya merek di Indonesia dan saya tidak daftar di luar negeri, maka saya tidak bisa dilindungi di luar negeri. Maka saya tidak bisa gugat ke luar negeri. Ini rumahnya orang gitu kan. Kalau kita mau ke sana harus permisi dulu, nggak mendaftar di sana. Kalau kita daftar boleh, kecuali merek kita merek terkenal. Merek terkenal itu berarti merek yang memang sudah didaftarkan minimal di 5 negara. Kemudian sudah digunakan oleh sekian banyak orang. Dibuktikan dengan penjualan dan lain sebagainya. Itu pun di Indonesia masih ada yang kalah. Louis Vuitton, itu kan kalah di Indonesia. Iya, dia lebih memilih lokal brand dan lokal brand udah bisa meraup. Lokal brandnya sudah daftar sejak lama. Yang lupa saya Louis Vuitton apa gitu, yang merek baju ya dari Perancis ada yang kalah juga di Indonesia. Kenapa? Karena yang di Indonesia sudah daftar sejak lama. Sejak lama di luar negeri. Di Indonesia. Dan yang di sini itu sudah banyak negara belum di Indonesia. Ketika dia mau masuk Indonesia tidak bisa. Ketika dia gugat dia kalah. Walaupun merek terkenal, kenapa? Karena ini sudah jauh sebelum mungkin dianggap dia sebelum terkenal dia sudah ada di Indonesia. Gitu. Jadi ada beberapa, kayaknya kalau sudah lupa saya mereknya apa ya, merek baju gitu, baju pakaian gitu. Cuman saya lupa mereknya apa. Itu juga terjadi gitu. Artinya kalau dia mau menggugat dia harus daftar di Indonesia. Kalau ada sama kayak gini, bensu itu, kan ada 3 atau berapa merek bensu gitu ya. Harusnya kan nggak boleh. Harusnya kalau ada satu yang lain ditolak. Cuman kadang dulu mungkin waktu pendaftaran sistem kementerian masih manual. Kalau sekarang kan sudah online, agak sulit untuk bisa sama. Kalau dulu kan masih manual ya mungkin itu terjadi ya. Itu kan pendaftaran lama sebetulnya. Maka mereka saling menggugat. Kemudian siapa yang benar harus dicabut oleh kementerian untuk merek itu kan gitu. Hasil putusan pengadilan menyatakan bagaimana, kementerian menyikapinya bagaimana. Nah seperti itu artinya kalau kita mau
menggugat merek di luar negeri, ya kita harus sebelumnya sudah daftar duluan di luar negeri. Kalau kita tidak pernah daftar, maka kita nggak bisa menggugat. Berarti memang ini sudah berbeda ya Pak ya. Berarti merek luar negeri ya merek luar negeri, merek Indonesia juga merek Indonesia. Merek yang ada di Indonesia itu bisa didaftarkan juga di luar negeri. Tapi kalau nggak didaftarkan, maka dia tidak dilindungi negara itu. Dia hanya di sini saja. Makanya kalau kita lihat merek Indonesia kan banyak merek asing yang masuk ke dalam Indonesia. Iya. Kayak Hyundai itu kan mereknya Korea. Iya. Jadi itu kan kenapa? Karena dia jual di Indonesia. Iya. Makanya dia daftarkan di Indonesia. Sama kayak gitu. Jadi berbagai merek yang kemudian dari luar masuk Indonesia juga. Indomie itu berapa negara sudah hampir mau ke Amerika ya, Indomie tahu pasti mie-nya Indonesia gitu kan. Mau ke berbagai negara juga tahu gitu kan. Sampai ke negara mana, ke Eropa, ke Asia, ke Afrika, tahu semua itu. Ke Arab juga ada Pak ya. Kenapa? Karena dia sudah didaftarkan berbagai negara sehingga dia dikenal sebagai merek terkenal. Kalau ada yang mau buat di negara lain, maka bisa mudah aja menggugat bahwa ini adalah merek terkenal. Oke, seperti itu. Jadi banyak juga inspirasi yang dijadikan sama netizen khususnya dalam diskusi kita untuk bagaimana sih cara menjadi konsultan HKI seperti itu bersama Pak Sofyan. Terima kasih banyak Pak Sofyan sudah datang bersama kami untuk mengasih tahu bagaimana sih pengalaman menjadi konsultan HKI di UMM. Jadi Pak Sofyan ini juga selain dosen di FHUMM, Pak Sofyan juga di sentra HKI. Oke, sentra HKI di UMM ya Pak ya. Terima kasih banyak teman-teman netizen sudah menonton. Jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe, share kebanyak-banyaknya untuk netizen yang ada di rumah. Nantikan terus episode Diksi dengan berbagai diskusi yang selalu bawa inspirasi buat netizen. Terima kasih, see you next time, bye.